Bismillahirrahmanirrahim. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alladzina atainahumul kitab yatlunahu haqqa tilawatihi ulaika yu'minuna bihi wa may yakfur bihi fa ulaika humul khasirun. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yaqra'ul Qur'an tsumma yatadarasunahu bainahum illa nazalat alaihimus sakinah wa ghasyiyat alaihimur rahmah wa khaffat alaihimul malaikah wa dzakarallahu fiman indah. Kalau saja setiap muslim memahami apa yang disampaikan Rasul 14 abad yang lalu, maka tidak akan sulit untuk mencari jamaah ketika ada pengajian. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah, tidaklah bergabung, tidaklah berkumpul satu kaum di rumah dari rumahnya Allah, maksudnya masjid. Yaqra'ul Qur'an, mereka membaca Al-Qur'an, tsumma yatadarasunahu bainahum, kemudian mereka mempelajari di antara mereka, illa nazalat alaihimus sakinah, melainkan Allah turunkan ketenangan, wa ghasyiyat alaihimur rahmah, diliputi oleh rahmat, wa khaffat alaihimul malaikah, dilingkari oleh malaikat, wa dzakarallahu fiman indah, dan Allah banggakan di hadapan makhluk Allah yang lainnya. Bukankah semua kita mengharapkan agar mendapatkan ketenangan? Karena ketenangan adalah kata kunci sukses dalam segala hal. Sukses di rumah tangga harus berangkat dari ketenangan. Sukses dalam karir berangkat dari ketenangan. Ya, sukses di masyarakat harus berangkat dari ketenangan. Nah, ketenangan itu satu di antaranya adalah berkumpul di masjid, membaca Al-Quran dan mempelajari. Mudah-mudahan Allah anugerahkan kepada kita keempat-empatnya. Amin ya rabbal alamin. Dan mudah-mudahan Allah jaga istiqomah kita agar kita terus menerus berupaya untuk menyelesaikan tugas kita, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Ya, itu. Jadi proyek besar kita dan tidak akan ada kata akhir adalah berupaya untuk menjadi muslim yang sebaik-baiknya sesuai dengan kapasitas kita masing-masing, karena kita tidak tahu ajal kapan. Jadi kita tidak akan menyia-nyiakan waktu sebentar pun untuk hal-hal yang tidak bermanfaat. Mudah-mudahan duduknya kita di taklim ini Allah catat sebagai amal ibadah kita. Amin ya rabbal alamin. Kita buka dengan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Terakhir masih berkaitan dengan orang-orang yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala terhindar dari halu'ah. Betul? Orang-orang yang terhindar dari keluh kesah, ya. Bahkan disebutkan bahwa di akhir ayat ke-28, inna azaba rabbihim ghairu ma'mun, bahwa azab itu tidak ada orang yang bisa merasa aman dari azab, ya, baik azab dunia maupun azab akhirat. Jadi kalau demikian, supaya kita mendapatkan keamanan, hindarkan dari perbuatan-perbuatan yang bisa mengundang datangnya itu aja kesimpulannya. Ghairu ma'mun, tidak akan merasa aman. Jadi kalau kita ingin merasa aman dalam diri kita, sehingga kalau kita sudah aman, kita sudah tenang, insya Allah salat khusyuk akan mudah, ya. Zikir juga akan nikmat, ibadah-ibadah yang lainnya akan nikmat, karena semuanya akan mengganggu, semuanya akan terganggu kalau ininya yang sudah tidak mendapatkan ketenangan, ya. Sampai di 28, ya.
Baik, sekarang ayat ke-29. Bismillahirrahmanirrahim. Walladzina hum li furujihim hafizun. Ini menulisnya boleh hafizun begini, boleh juga ada kata-kata yang kita sudah tahu. Masih ingat rumusnya dulu? Ketika kita melihat satu ayat, arahkan mata kita, pandangan ke kita, kepada kata-kata yang kita sudah tahu. Sehingga dengan harapan ini kebuka. Wa dan, alhamdulillah. Ya Fuad ada ketawa aja, wa dan. Kelewatan kalau wa nggak ngerti. Wa dan. Allazina, orang-orang yang hum, mereka. Udah selesai dah. Udah 3 dapat. Nah ini kita bagi furujihim ini asal katanya furujuhum. Ini 2 kata yang digabung jadi satu. Furuj tunggalnya fard, ya, faraj, maaf, kemaluan, ya, jadi karena di depannya ada huruf li, maka jadi furujuhum jadinya furuji, ya, karena huruf jar ini, karena jimnya juga baris kasroh, nggak mungkin furujihum, humnya berubah menjadi him, hum berubah menjadi him. Jadi li furujihim, terhadap furuj mereka, kita ulang, wa dan allazina, orang-orang yang hum, mereka, li furujihim, terhadap furuj mereka, hafizun. Kita dari waw nunnya sudah tahu bahwa ini menunjuk kepada apa ini tanda ini? Jamak. Ya. Ini kalau ada atau nanti hafizin. Ada ini ya nun, kasroh ya nun. Ini sama. Ini tanda jamak. Berarti kalau mau membuat tunggalnya, buang aja waw nunnya. Dibuang waw nunnya. Nah, huruf yang terakhirnya tadi diunkan. Berarti tunggalnya apa jadinya? Hafiz. Hafizun. Ini jamak, ini jamak. Sama-sama jamak. Jadi tanda jamak itu ada 2. Waw nun, ya nun. Ini hafizin. Misalnya hafizin. Buang aja ya nunnya. Buang ya nunnya. Huruf yang akhirnya diunkan. Jadilah tunggal. Yuk.
kita jadikan ayat ke-29 ini latihan. Ya. Dari segi arti tidak beda. Contoh, saya contohkan. Saya tidak jawab dengan bahasanya, bahasa ilmunya, tapi saya coba jawab dengan begini. Lil muttaqin, bagi orang-orang yang bertakwa. Di sini menjadi muttaqin. Sekarang yang kedua, saya buat al muttaqun. Sama-sama ada tanda jamak. Coba bandingkan yang pertama dengan yang kedua. Ini ada huruf li. Li huruf apa tadi? Huruf jar kan? Berarti kalau dimasuki huruf jar, jamaknya berubah dari waw nun menjadi ya nun. Saya ulang. Kalau ada jamak waw nun, kemudian dimasuki huruf jar li atau apapun itu huruf jar, maka berubah dari waw nun menjadi ya nun. Nggak akan ada lil muttaqun, nggak akan ada. Oke, saya jawab dengan bahasa prakteknya begitu. Bisa dipahami? Misalnya lagi, uiddat lil kafirin, lil kafirin. Sudah tahu belum mengapa di sini kafirin? Karena ada li. Kalau li-nya dibuang, al kafirun. Faham? Gampang dicerna kan? Jadi kalau penjelasan bahasanya mungkin panjang lebar, tapi kalau saya bawa ke aplikasi seperti ini, insya Allah akan mudah untuk difahami. Ya, misalnya lagi, jangan li lagi. Minal khosirin, khosirin, orang-orang yang rugi, orang-orang yang rugi. Mengapa menjadi khosirin? Karena di sini ada huruf min, huruf jar. Kalau minnya dibuang, al khosirun. Fahim? Alhamdulillah. Satu dulu. Dan memang ini pertanyaan yang paling banyak diajukan. Pak Ustadz, apa sih bedanya kafirun sama kafirin? Apa sih bedanya khosirun, khosirin, fasikun, fasikin? Ya, dari segi arti nggak beda. Yang membedakannya adalah tempatnya di dalam kalimat. Satu di antara yang mengubahnya kalau diawali di depannya dengan huruf jar. Oke, kita kembali. Hafizun, orang-orang yang menjaga, orang-orang yang memelihara. Ini namanya isim fa'il. Isim fa'il. Apa itu isim fa'il? Kata benda yang menunjuk kepada pelaku. Asal katanya adalah hafazo. Hafazo, menjaga, memelihara. Cuman penggunaan kata ini di dalam kosakata kita, kalau sudah disebut hafiz itu hanya menghafal Al-Quran. Bahkan dalam bahasa Arab, hafazo itu hafiz diubah menjadi hafal. Hafal itu dari bahasa Arab, bukan lam harusnya, hafiz.
Ya. Menjaga salat, ya. Hafizun ala salatihim yuhafizun. Menjaga salat, ya. Oke, kita lanjut. Saya lupa ini yang keberapa, tapi yang pasti masih kita ingat bahwa ini masih lanjutan cerita berkaitan dengan orang-orang yang disebutkan oleh Allah terhindar dari halu'ah. Apa halu'ah? Berkeluh kesah. Atau lawan dari berkeluh kesah itu apa? Tenang. Ya. Jadi kesimpulannya, kalau orang yang memelihara furujnya, insya Allah satu sudah poin, dia insya Allah akan dapat ketenangan. Ya. Nah, kalau sekarang ini misalnya begitu tidak tenang masyarakat ini, sedikit saja terjadi sesuatu mudah meledak, ya, itu bisa dicek dari poin-poin yang disebutkan sebelumnya ini, termasuk mungkin ini, ya, salah satu penyebabnya. Walladzina, dan orang-orang yang hum mereka li furujihim, terhadap furuj mereka, hafizun, orang-orang yang menjaga atau memelihara. Yuk kita ulang bahasa Indonesianya. Dan orang-orang yang, walladzina, mereka, hum, terhadap furuj mereka, li furujihim, mereka menjaga, atau orang-orang yang menjaga, hafizun, orang tua yang memelihara. Bisa ingat bahasa Indonesianya? Ya? Yang mana? Bukan? Ya. Ya. Tidak ada kata kerja di sini? Ya, nggak ada kata kerja. Kita coba hapus. Bahasa Indonesia masih ingat? Dan orang-orang yang, bahasa Arabnya? Wallazina, mereka, terhadap furuj mereka, orang-orang yang memelihara, hafizun. Saya ulang lagi. Dan orang-orang yang, mereka, terhadap furuj mereka, orang-orang yang memelihara. Hafal kan? Gampang banget. Iya? Nah, kita setelah hafal bahasa Indonesianya tadi, setelah hafal bahasa Indonesianya, terjemahkan ke bahasa Arab, kan gitu? Jadi ketika kita baca Quran, itu seperti kita, ini saya mau berbicara, ngomong dengan orang pakai bahasa Arab misalnya. Berarti kan kita bahasa Indonesia dari susun dulu kan? Misalnya saya mau bertanya ke ibu, ke bapak misalnya, apa kabar? Bahasa Indonesianya udah ada kan? Terjemahkan ke bahasa Arab. Ya. Walladzina hum li furujihim hafizun. Walladzina hum li furujihim hafizun. Lagi. Walladzina hum li furujihim hafizun. 1, 2, 3. Walladzina hum li furujihim hafizun. Walladzina hum li furujihim hafizun. Lagi. Walladzina hum li furujihim hafizun. Dari segi baca barangkali yang perlu kita ini. Pertama huruf H.
ha. Kedua huruf dha. Ya, dha. Ini huruf yang memang tidak mudah kalau tidak dilatih. Pertama ini ha. Walladzina hum li furujihim hafizun. Walladzina hum li furujihim hafizun. 1, 2, 3. Walladzina hum li furujihim hafizun. Lo-nya udah benar ya, lo-nya. Tinggal lagi haluskan bunyi ha. Hafizun. Walladzina hum li furujihim hafizun. Sekali lagi. Walladzina hum li furujihim hafizun. Hafal? Masya Allah. Kalau kata Rasul membaca saja 1 huruf 10 kebaikan. Sekarang kita sudah dapat bukan hanya membaca tapi sudah hafal kan? Berarti sudah 2 poin. Kalau 2 poin ini dikalikan 10 tadi berarti 1 huruf sudah 20. Ini huruf ini dari walladzina hum li furujihim hafizun, berapa huruf? Kaliin aja 20. Sudah banyak kebaikan yang kita dapat. Belum lagi tadi kita bahas bahasa Arabnya, 3 poin. Ya. Ayat ke-30. Kembali, ada kata-kata yang kita sudah tahu? Ilah. Kedua, ala. Ilah, kecuali. Ala, atas. Terhadap. Ala, atas atau terhadap. Nah, azwaj. 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 Jamak dari zauj. Zaujun. Rabbana hablana min azwajina, ya. Rabbana hablana min azwajina. Azwaj, ya. Kalau ini him, kalau kaminya tinggal ubah dengan na. Azwaj artinya pasangan-pasangan. Kalau satu pasangan itu zauj. Jamaknya azwaj. Illa, kecuali, ala, terhadap, azwajihim. Azwajihim.
pasangan-pasangan mereka. Pasangan-pasangan mereka. Kita ulang. Illa, kecuali, ala, terhadap atau atas, azwajihim, pasangan mereka. Au, atau. Wow. Ini saya ini kata-kata yang kita tidak boleh tidak tahu lagi. Illa, ala, sini lagi au, apa lagi, ghair, dia baik ghairu, ghairo, ghairi sama, ya. Au ma malakat aimanuhum. Ini akan kita bahas dulu di sini. Sampai di sini paham dulu? Potongan ini? Yuk kita ulang. Illa, kecuali, ala, atas, terhadap, boleh, atas, terhadap, azwajihim, pasangan-pasangan mereka atau pasangan mereka. Ini sambungan dari ayat 29 tadi kan? Tadi ayat 29 tadi, orang yang terhindar dari halu'a itu adalah orang yang menjaga faraj mereka, furuj mereka. Kecuali, kan gitu? Kecuali terhadap azwajihim, pasangan mereka. Maksudnya di sini istri kan? Jangan diterjemahkan lagi, oh ini pasangannya si ini. Kan gampang orang sekarang dipasang-pasangin. Ya. Ini kalau Quran menyebut azwaj. Ya. Bukan pasangan itu. Yang dimaksud adalah istri. Au atau ma, apa-apa yang, ini kita terjemahkan apa adanya dulu. Nanti baru kita terjemahkan secara maksud. Au atau ma, apa-apa yang, ini aiman. Aiman itu dari kata yamin. Yamin apa artinya? Lawannya shimal. Ashabul yamin wa ashabus shimal. Yamin kanan, shimal kiri. Kalau yamin kanan tunggal, kalau jamaknya aiman. Jadi aimanuhum, tangan kanan mereka. Ini sebagai subjek, ini sebagai subjek. Ini kata kerjanya. Ini. Karena aiman ini jamak taksir. Jamak taksir. Setiap jamak taksir dikelompokkan kepada perempuan. Maka di sini jadinya tak. Malakat. Malakat. Malakat artinya memiliki. Milik, memiliki. Atau ma, apa-apa yang malakat aimanuhum, tangan kanan mereka miliki. Ini kita terjemahkan harfiah dulu, nanti baru kita terjemahkan maksud. Karena ini banyak dalam Al-Quran kata-kata seperti ini. Atau ma, apa-apa yang malakat aimanuhum, karena di sini subjek, ini dulu menerjemahkannya. Tangan kanan mereka miliki. Tangan kanan mereka miliki. Nah ini malakat aimanuhum ini dimaksudkan adalah budak. Ya. Bisa dipahami maksud saya? Jadi tadi secara bahasa malakat aimanuhum, tangan kanan mereka miliki. Tangan kanan mereka miliki atau memiliki. Itu secara bahasanya. Apa yang dimaksud dengan tangan kanan mereka miliki ini? Yang dimaksud adalah budak. Sehingga diterjemahkan auma malakat aimanuhum, atau budak-budak yang mereka miliki. Berarti dua. Pengecualiannya untuk kita sekarang, setahu saya ini sudah tidak ada lagi. Betul? Berarti yang boleh cuma satu ini.
Ya, ini kan dulu yang budak ini kan karena ada peperangan dengan kaum kafir kan, sehingga jadi tawanan. Ya, auma malakat aimanuhum, atau budak-budak yang mereka miliki. Fa innahum, maka inna, sesungguhnya, hum, mereka. Oke. Pertanyaan saya, artinya kita sudah paham? Saya ulang lagi artinya. Fa maka, inna, sesungguhnya, hum, kalau digabungin, fa innahum, maka sesungguhnya mereka. Pertanyaan saya, merekanya di sini siapa? Orang yang itu. Saya ulang. Jadi dari sini kita udah tahu kan, walaupun tahu artinya belum tentu tahu maksudnya kan, belum tentu tahu maksudnya. Hum dan him, insya Allah semua kita udah tahu lah, ya, artinya mereka. Tapi saya ulang di sini, illa, kecuali, ala, terhadap, azwajihim, pasangan-pasangan mereka atau istri-istri mereka, ya, auma malakat aimanuhum, atau budak-budak yang mereka miliki. Fa innahum, maka sesungguhnya mereka. Pertanyaan saya, orang yang memiliki budak atau budaknya? Orang yang memiliki budak. Fa innahum, maka sesungguhnya mereka, ghairu, tidak, malumin, tercela, ghairu malumin, tidak tercela. Jadi kalau maaf, furusnya tadi itu diinikan kepada dua tadi, azwaj dan ma malakat aimanuhum, maka itu tidak tercela. Nah, sekarang saya sebut tadi, setahu saya mayoritas ulama berpendapat bahwa yang ma malakat aimanuhum ini sudah tidak ada lagi. Berarti yang tidak tercela itu cuma satu di sini, hanya azwajihim. Ada lagi yang ngakal-ngakalin, Pak Ustadz, itu kan azwajihim kan jamak, Pak Ustadz. Yang disebut jamak dalam bahasa Arab di atas dari dua, bukan dua. Apa Pak Armin harus nambah dua lagi? Kan gitu, iya kan? Iya, kalau satu bukan azwaj namanya, iya, gitu. Fuad, ini pembicaraan orang dewasa. Ya, bukan maksudnya, karena tadi mereka kan, bukan satu orang punya banyak, tapi mereka tadi kan, gitu. Fa innahum, maka sesungguhnya mereka, ghairu malumin, tidak tercela. Ada kata-kata barunya tadi yang perlu kita ingat di sini. Ini banyak nanti ketemu di Al-Quran. Ma malakat aimanuhum. Tadi secara bahasa berarti apa yang tangan kanan mereka miliki, apa yang tangan kanan mereka miliki. Tapi yang dimaksud di sini adalah budak. Ini aiman. Apa tadi aiman? Secara bahasa kanan kan? Jamak dari tunggalnya apa tadi? Yamin. Tunggalnya yamin, jamaknya aiman. Ini nanti bisa diartikan budak, nanti dalam Quran bisa diartikan dengan sumpah.
Jadi bisa tiga, bisa aiman tadi tangan kanan, bisa kedua artinya adalah budak. Biasanya kalau budak itu disambung dengan kata malakat. Bisa juga yang ketiga, aiman itu diartikan dengan sumpah. Ini arti-arti yang kita temukan di dalam Al-Quran. Fa'innahum, maka sesungguhnya mereka ghairu malumin, tidak tercela. Kita langsung terjemahan dia. Illa, kecuali ala, atas, terhadap azwajihim, pasangan mereka, atau ma malakat aymanuhum, budak yang mereka miliki. Arti maksudnya budak yang mereka miliki. Fa'innahum, maka sesungguhnya mereka ghairu malumin, tidak malumin, tercela. Jadi tadi ghair itu bisa ghairu, bisa ghairi, bisa ghairu. Ya, kita tahu dalam Al-Fatihah ghairil maghdub, ya, bukan yang dimurkai. Illa ala, ini ala ini asalnya dua harokat bertemu dengan alif kan? Dua harokat bertemu dengan alif, jadinya di lima ada alif. Ini kan ala ini kan dua, kita berdiri kan dua, kemudian disambung dengan alif, maka jadinya lima harokat. Illa ala azwajihim aw ma malakat aymanuhum. Kita potong di sini supaya jangan ngos-ngosan. Ya. Illa ala azwajihim aw ma malakat aymanuhum. Lagi. Illa ala azwajihim aw ma malakat aymanuhum. 1, 2, 3. Illa ala azwajihim aw ma malakat aymanuhum. Oke. Ditekan. Illa ala azwajihim aw ma malakat aymanuhum. Lagi. Illa ala azwajihim aw ma malakat aymanuhum. Hafal? Insyaallah. Saya pakai bahasa Indonesia-nya atau bahasa Arabnya? Kecuali terhadap pasangan-pasangan mereka atau budak yang mereka miliki. Wow, itu kan keren itu. Itu sebabnya berkali-kali saya sebutkan. Ini yang sedikit ini kita dapat dipakai ketika kita baca Quran. Ya, oh, perasaan sudah ketemu deh. Atau ala terhadap atas. Sekali lagi, kecuali terhadap
Pasangan-pasangan mereka Azwajihim atau budak-budak yang mereka miliki. aw ma malakat aymanuhum. Oh, keren. Yuk. Illa azwajihim aw ma malakat aymanuhum. Lagi tidak salah depan. Illa azwajihim aw ma malakat aymanuhum. 1, 2, 3. Azwajihim aw ma malakat aymanuhum. Apa? Alhamdulillah. Sudah 1,5 ayat. Maka sesungguhnya mereka fa'innahu tidak tercela. Saya sambungkan saja. Ghairu tidak tercela. Ghairu malumin, ghairu malumin, tidak tercela. Ghairu malumin, maka sesungguhnya mereka fa'innahu tidak tercela. Ghairu malumin. Itu mungkin malu ini ya malu. Ya, bisa aja. Bisa aja. Ya. Ya, maka sesungguhnya mereka Inna Oke, nggak fokus. Ya, maka sesungguhnya mereka fa'innahu tidak tercela. Fa'innahum ghairu malumin. Ya. Fa'innahum ghairu malumin. Lagi. Fa'innahum ghairu malumin. 1, 2, 3. Fa'innahum ghairu malumin. Fa'innahum ghairu malumin. Lagi. Fa'innahum ghairu malumin. Kita sambungin dari ilah. Illa Yuk. Illa ala azwajihim aw ma malakat aymanuhum fa'innahum ghairu malumin. Lagi illa. Illa azwajihim aw ma malakat aymanuhum fa'innahum ghairu malumin. Faham? Yuk, dari ilah. Sambung. Ya, tetap. Ya. Ya. Apakah
Ini setelah apa namanya Rasul hijrah kan. Selanjutnya bahkan di dalam Islam itu sendiri ada banyak cara untuk menghapuskan perbudakan. Misalnya ketika orang berbuat salah, maka salah satu hukumannya dendanya adalah memerdekakan budak. Ini cara Islam saat itu untuk menuntaskan soal perbudakan. Jadi jangan disebut bahwa Islam mengenal istilah perbudakan, bukan, justru Islam mengentaskan masalah perbudakan. Ada yang berbuat dosa misalnya, salah satu hukumannya adalah memerdekakan budak. Ya, wallahu a'lam. Yuk, dari hilang. Tidak usah lakukan. 1, 2, 3. Illa ala afwahihim aw ma malakat aymanuhum fa innahum ghairu malumin. Berarti bagi kita sekarang cuma satu azwaj kan? Ya, itu yang tidak tercela. Berarti selain dari itu tercela, menguatkan hukum yang lain. Ayat 30 ini. Tadi ada 29. 29 tadi apa bunyinya? Wallazina hum li furujihim. Yuk. 29:30 kan sambungan. Yuk, kita sambungin 29:30. Walladzina hum li furujihim hafizun illa ala azwajihim aw ma malakat aymanuhum fa innahum ghairu malumin. Hafal 29:30. Yuk, tidak usah lakukan. Wallazina 1, 2, 3. Walladzina hum li furujihim hafizun illa ala azwajihim aw ma malakat aymanuhum fa innahum ghairu malumin. Siapa bilang menghafalkan sendiri? Ya kan? Ingat yang sulit ketebak. Ya. Ingat yang sulit ketebak. Setahu saya dalam pengalaman saya mengajar seperti ini, yang agak lebih berat dari sekedar menghafal adalah menjaga hafalan. Ya, menjaga hafalan. Gitu. Menghafal itu sendiri nggak sulit. Yang berat adalah menjaga hafalan. Nah, salah satu di antara cara menjaga hafalan itu sering diulang. Setahu saya belum ada rumus lain. Rumus yang paling efektif untuk menjaga hafalan murojaah. Iya, murojaah. Nah, persoalan sekarang murojaahnya kapan? Misalnya kalau bapak misalnya sholat sunnah di rumah, iya kan? Sholat malam pakai. Jangan masih kuliah lagi. Nah, supaya bisa keluar dari triple pull. Itu sebabnya kalau kita dalam sholat itu dalam kondisi yash'urun, sadar.
Gerakan yang semua kita lakukan itu bergerak itu karena sadar, bukan karena refleks. Kan kebanyakan kita Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Kuliah lagi keluarnya. Ya, kuliah lagi keluarnya. Karena tidak diberi ruang untuk memikirkan dengan sadar tadi. Mengalir. Itu namanya alam bawah sadar, itu refleks. Nah, inilah yang biasanya tidak akan mendapatkan kenikmatan dalam baca. Gitu. Ya, jadi ada tumak ninah itu salah satu diantaranya menjaga agar alam sadar kita bekerja. Kita dengan sadar sami Allahu liman hamidah, Rabbana walakal ham, itu bekerja, bukan hanya karena refleks. Ya. Jadi aplikasikan ketika kita sholat sunnah, itu murajaah yang paling. Nah, orang kalau sudah dibawa dalam sholat dan tidak lupa lagi, itu biasanya hafalan udah bagus. Karena kalau masih hafal sedikit, kadang-kadang yang udah hafal beneran pun dibawa sholat kadang-kadang bisa blank. Karena tingkat ketegangan dalam sholat itu lebih tinggi daripada kita di luar sholat. Perasaan kalau di luar sholat lancar, ya. Tapi begitu dibawa sholat kok jadi hilang. Nah gitu, ya. Maka test case-nya adalah kalau sudah tidak lupa lagi dibawa sholat, berarti hafalannya sudah bagus. Ya, alhamdulillah. Lanjut. Famanibtagha wara'a dzalika faulaika humul adun. Ini faulaika berarti dari dua kata kan? Fa kan? Dan ulaika. Ini di Al-Baqarah ayat 5 aja 2 kali diulang ini. Ulaika ala hudam mir rabbihim wa ulaika humul muflihun. Ulaika mereka itu. Mereka itu. Fa, maka. Ini asal katanya man. Man siapa? Karena di sini bertemu dengan ibtagho, man ibtagho, sulit dibacakan? Coba perhatikan. Faman ibtagho, mati sukun bertemu dengan alif kasroh itu sulit dibaca. Faman ibtagho, maka dibantu dengan kasroh, nunnya sukunnya dihilangkan, dibantu dengan kasroh. Famanib ini dihilangkan. Ini asal katanya ibtagho, mencari. Ibtagho, ya betari, mencari. Faman maka siapa yang ibtagho mencari, waro'a ini asal katanya di belakang. Waro'a itu belakang, tapi di sini diartikan dengan selain. Saya ulang. Faman maka siapa yang ibtagho mencari, waro'a selain, zalika itu.
Berarti wara'a dzalik apa artinya? Selain itu. Nah, itu ini menunjuk kemana? Sebelumnya, ya, ke mana yang sebelumnya? Oh, keren. Itu kan itu. Kan yang dihalalkan tadi dua gitu kan? Azwajihim au ma malakat aimanuhum. Ini amanya, maka siapa yang mencari selain dari itu, selain dari yang dua ini, paham ya? Jadi zalika ini menunjuk kepada dua tadi, azwajihim dan ma malakat aimanuhum. Faulaika, maka mereka itu hum, mereka adun, orang-orang yang melampaui batas. Adun, orang-orang yang melampaui batas. Saya ulang. Tadi faman, maka siapa yang ibtagho, ini kata baru. Ibtagho apa artinya? Mencari. Ibtagho mencari. Ya. Wara'a dzalik, wara'a di belakang zalika itu, di belakang itu, ini maksudnya selain dari itu, selain dari yang dua tadi. Saya ulang. Faman, maka siapa yang ibtagho mencari, wara'a dzalik, selain itu, selain yang dua tadi, faulaika, maka mereka itu, mereka ini menunjuk kepada sini orang ini, ya, hum, mereka adun, orang-orang yang melampaui, orang-orang yang melampaui batas. Nauzubillah min zalik. Kata barunya ibtagho. Apa tadi? Mencari. Yabtaghi. Wa may yabtaghi ghairal Islam, ini, wa may yabtaghi ghairal Islam, dan siapa yang mencari selain dari Islam, ghaira, selain. Faman ibtagha wara'a dzalika faulaika humul adun. Ro dua harokat bersambung dengan amzah, maka di sini 5, iya kan? Ro 2 bersambung dengan amzah, jadinya 5. Faula, la 2 harokat bersambung dengan amzah lagi, iya, i, jadi 5 lagi. Kata barunya cuma 2, ibtagho dan adun. Adun dari artinya apa? Orang-orang yang melampaui batas. Ini tadi sudah saya bahas. Ini ada waw nun tanda apa? Keren. Jamak. Ini nanti kalau dalam bentuk lain berarti kita bisa ketemu adin. Betul? Lil adin misalnya, bagi orang-orang yang melampaui batas. Karena di depannya ada huruf jar menjadi in. Ini un. Faman ibtagha wara'a dzalika faulaika humul adun. Ya. Faman ibtagha wara'a dzalika faulaika humul adun. Lagi. Faman ibtagha wara'a dzalika
ulaika humul adun. 1, 2, 3. Karena ada 2 alis agak panjang ya, berat napasnya. Nggak apa-apa. Ini napas kita jadi boros karena kita baca kenceng, ya. Karena kita baca keras. Kalau kita baca pelan, baca murotal biasa, ini nggak akan ngos-ngosan kita. Famani ibtagha wara'a dzalika faulaika humul adun. Betul kan? Ini tadi ngos-ngosan karena kita mengeksplor. Biar mudah-mudahan dengan dibaca keras begini, makhraj huruf kita menjadi benar. Jadi nggak apa-apa dalam bacanya sambil curi napas, nggak apa-apa. Ini curi yang dihalalkan ini, ya. Betul kan? Nyuri yang dihalalkan itu nyuri napas ketika baca Quran. Asal tahu lagi tempatnya. Ada lagi tahu tempat. Biasanya satu tempat yang untuk mencuri itu kalau huruf mati, ya itu. Famanib wara'a dzalika faulaika humul adun. Ya. Famanib wara'a dzalika faulaika humul adun. Lagi. Famanib wara'a dzalika faulaika humul adun. 1, 2, 3. Alhamdulillah. 3 ayat ya? 29, 30, 31. Hafal 3 ayat? Yuk. Dari wallazinahum. Wallazinahum li furujihim hafizun illa ala azwajihim aw ma malakat aymanuhum fa innahum ghairu malumin faman ibtagha wara'a dzalika faulaika humul adun. Di ayat terakhir ini kata barunya 2, ibtagha. Apa tadi ibtagha? Mencari. Ibtagha mencari. Ya, ia betari bentuk sedangnya. Yang kedua, adun, orang-orang yang melampaui batas, orang-orang yang melampaui batas.
والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون. Alhamdulillah. Iya, rakaat pertama kan? Rakaat kedua balik maning kulhu. Iya, balik maning. Ya, jadi pesan saya sempatkan dari Rabu ke Rabu untuk ada ruang murojaah. Sehingga jangan begini, jangan berpikir ntar gampang lah. Gitu. Kita syukuri alhamdulillah Allah, berarti kita hafal bukan kita bahagia bukan saja karena kita hafal, tapi ada satu yang lebih mahal dari itu. Menandakan bahwa ini dan ini kita masih bersih. Ya. Karena kalau ini dan ini nggak bersih nggak bakalan masuk. Jadi bahagia kita dua kali lipat. Pertama, bahagianya menandakan ini dan ini kita masih bersih. Kedua, kita dapat tambahan ayat hafal walau cuma 3 ayat. Ya, kalau seminggu 3 ayat berarti sebulan 12. Ya, sebulan 12, setahun berarti berapa? 120 tambah 24, 144 ayat. Udah hampir separuh Al-Baqarah itu. Ya, alhamdulillah rabbil alamin. Sampai ketemu Rabu depan insyaallah. Ya, kita tutup dengan hamdalah. Alhamdulillah rabbil alamin. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inna a'tainakal kautsar fasalli lirabbika wanhar inna shani'aka huwal abtar.